kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut sampai akhir zaman insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali untuk pertemuan taklim kita yang kedua di bulan Juni insyaallah. Saya disampaikan Ustaz kita Tas Insinyur Abisa Barudin Samsir. Seperti biasa di akhir sesi, mudah-mudahan ada waktu Ustaz kita beri kesempatan kepada jemaah untuk bertanya, dan ini juga menjadi kesempatan jemaah untuk bertanya mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan, apakah yang disampaikan sebentar atau di luar mungkin dari materi yang disampaikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang wajib kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap detik, setiap saat kita merasakan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kalau kita mau menilai dengan nilai nominal, begitu besar nilainya, bahkan mungkin kita tidak mampu untuk membayarnya. Satu nikmat saja kalau kita angkat, nikmat kedua, oksigen, itu bernapas. Kalau orang masuk rumah sakit, ya, dalam kondisi tertentu dia butuh oksigen, dia harus membayar tabung oksigen untuk dipakai bernapas, dan itu tidak kecil harganya, ya, nilainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sehat, kita menghirup udara tersebut setiap saat, ya, sepanjang waktu kita terjaga atau kita tidur, ya, terus itu kita menikmati daripada nikmat tersebut, ya. Tetapi sangat sedikit di antara manusia mau menyadari hal tersebut, ya. Maka kebanyakan daripada manusia itu adalah ingkar, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau kita mensyukuri daripada nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan terus nikmat itu, ya. Sebagaimana firman Allah yang kita sudah hafal bersama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri daripada nikmat tersebut, niscaya aku akan tambah terus nikmat itu. Maka ketika sedikit kita alhamdulillah, alhamdulillah, kita makan alhamdulillah, kita minum alhamdulillah, ya, kita berjalan merasakan sehat alhamdulillah, ya, kita ucapkan alhamdulillah, ya, sebagai ucapan tanda syukur kita kepada Allah. Sehingga kemudian Allah itu kalau tidak menambah nikmat tersebut, paling minimal itu nikmat itu tetap, ya, senantiasa kita rasakan. Tetapi Allah memberikan jaminan, la azidannakum, betul-betul aku akan menambah daripada nikmat tersebut.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, jika kalian kufuri, ya, ingkari daripada nikmat tersebut, maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku, siksaku itu amat pedih. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur juga malam hari ini bisa kembali ketemu dengan jemaah, ya. Umur panjang, ya. Kita masih bisa bertemu, ya. Kemudian tentunya juga kita mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada kita semua juga, ya, seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini yang kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita tadabburi, kita renungi bersama itu surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 20. Yang menjadi dasar adalah untuk kita sama-sama merenungi ayat ini adalah kita juga sekarang berada di penghujung bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir, bulan 12 di kalender Hijriyah, ya. Sekarang tahun 1446, tinggal 1-2 hari lagi kita akan berpindah ke tahun 1447. 1447. Dan kita akan masuki bulan Muharram sebagai bulan pertama di bulan Hijriah. Di dalam ajaran agama kita, evaluasi, controlling, ya, atau bahasa agamanya adalah muhasabah, adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya muhasabah atau mengoreksi, mengevaluasi itu adalah sebenarnya jalan untuk kita bisa kembali memperbaiki daripada kondisi kita, ya. Misalnya koreksi itu kalau ada yang miring-miring, lurus lagi kembali, ya, supaya berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, ya. Nah, Islam ini mengajarkan seperti itu, ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana visi hidup seorang muslim, ya. Bagaimana kita punya visi ke depan, baik visi dunia maupun visi akhirat, ya. Ini kaitannya juga dengan muhasabah ini, ya. Kaitannya dengan evaluasi. Apakah visi tadi yang kita sudah rencanakan itu, ya, itu masih kita pegang teguh, atau kemudian kita masih konsisten untuk menuju ke situ, atau kemudian mungkin sudah ada pengaruh-pengaruh, ya, yang bisa menyimpangkan kita dari visi tersebut, ya. Tentunya visi itu saya kembali mengingatkan seperti yang pernah kita kaji, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, ya, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah visi hidup kita sebagai seorang muslim, ya. Bahwa kita punya cita-cita itu adalah bagaimana hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik, ya. Kita minta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah penghidupan yang hasanah, yang baik dalam kehidupan ini. Wa fil akhirati hasanah, dan begitu juga yaitu penghidupan yang baik pada hari akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itulah kita punya visi, ya. Nah, ini yang kita mau koreksi ini, ya. Kita mau evaluasi apa kita masih punya berjalan di atas jalan menuju visi tersebut, ya. Atau kemudian mungkin sudah ada yang memalingkan kita, ya. Karena sungguhnya, ya, syaitan itu, ya,
mencoba untuk senantiasa mempengaruhi kita supaya melenceng dari jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus, jalan yang kita ingin tempuh untuk mendapatkan keselamatan hidup dunia dan kehidupan akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik kita masuk ke ayat yang kita akan sedikit bahas, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dengan nida, dimulai dengan seruan, ya, panggilan. Kepada siapa yang dipanggil? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah biasa kita sampaikan bahwa ketika Allah di dalam Al-Quran menyuruh kepada orang-orang yang beriman, maka setelah itu ada perintah atau ada larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah berbahagianya, ya, ketika kita termasuk orang-orang yang beriman, ya. Kenapa? Karena keimanan itu adalah merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan kita, ya. Dia adalah suatu nilai yang sangat penting, ya. Kalau orang tidak beriman, dengan bahasa Al-Quran juga biasa dipakai adalah orang-orang kafir, ya. Maka pada dasarnya orang kafir itu tidak memiliki nilai, ya. Tidak memiliki nilai. Ya, biasa mengungkapkan bahwa orang beriman itu punya nilai paling minimal 1, ya. Sementara orang kafir itu tidak punya nilai 0. Ya. Jadi apapun yang kita kali 0 tetap 0. 1 miliar, 1 triliun kita kali 0, 0. Ya. Tapi ketika dikali dengan 1 maka ada nilai. Itulah pentingnya iman. Ya. Maka kita wajib bersyukur ketika kita termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada nilai. Ya. Ada nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ya. Akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk-duduk di sini, ya, untuk mendengarkan taklim, ya, maghrib sampai isya, itu ada nilai, ya. Allah tidak akan menyanyiakan duduk-duduk kita di sini. Kalau kita pulang ke rumah, mungkin tidak jelas kita punya aktivitas, ya, nggak tahu nilainya bagaimana, ya. Tapi di sini insya Allah, ya, duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita dapatkan, ya. Kita dapatkan tausiah, kita dapatkan ketenangan, ketentraman. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, yang ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah ketakwaan. Ittaqullah, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah, ya. Dan ketakwaan itu adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ketakwaan tersebut, ya, merupakan predikat yang bagaimana kita bisa mencapainya supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya.
Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ya. Kalau tadi kita bicara besi, maka orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini adalah merupakan perintah Allah. Ya. Merupakan perintah wasiat Allah. Merupakan perintah wasiat para nabi dan rasul. Ya. Takwa adalah merupakan wasiat orang-orang soleh yang terdahulu sampai hari ini. Nah, kalau ada orang minta wasiat, minta nasihat, ya mungkin kita bingung apa yang disampaikan. Paling minimal kita nasihatkan bertakwa kepada Allah. Dan itulah diantara wasiat orang-orang soleh, ya. Orang soleh. Wasiat Allah, wasiat Rasulullah, para nabi dan rasul, dan wasiat orang-orang soleh, yaitu adalah perintah untuk bertakwa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa secara sederhana sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama kita, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya, sederhananya tentang takwa tersebut. Juga di sisi lain, ya, di antara sahabat juga memberikan gambaran tentang masalah takwa itu adalah ketakwaan itu adalah sifat kehati-hatian, ya. Sifat kehati-hatian untuk berjalan di atas muka bumi. Kalau berhati-hati itu kan kita perhatikan kulit, ya. Kenapa dalam kehidupan dunia ini, ya, kalau kita berbicara tentang masalah hukum, ya, yaitu ada hukumnya halal, ada yang hukumnya haram. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu perhatikan, oh ini yang haram, saya harus jauhi. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang halal, ya, perkara yang boleh dilakukan, ya, dan seterusnya. Maka, ya, bagaimana kita menjaga hati-hati tersebut. Memiliki sifat kehati-hatian. Nah, itu perintah yang pertama, ya, adalah perintah untuk bertakwa, ya. Perintah untuk bertakwa. Perintah yang kedua yaitu wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Nah, ini di sini masuk evaluasi itu, ya, ya, mengoreksi diri, ya, muhasabah diri, memperhatikan, ya. Memperhatikan yaitu apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Al-Qad ini, ya, ulama kita, ya, menafsirkan hari esok di situ yang dimaksud adalah, ya, yaumul akhir, ya, yaitu hari akhir. Walaupun kalau kita mengartikan secara umum, itu artinya besok, ya, besok, ya. Kalau besok kita ini hari Rabu besok, ya. Hari ini hari Selasa, ya. Kemudian kemarin hari Senin, ya. Tapi kalau kita berbicara Hijriyah, kita sudah masuk hari Rabu ini, ya. Dan sejak maghrib tadi sudah perpindahan hari, ya. Kalau kita begitu Hijriyah, ya. Jadi esok, ya. Esok adalah sesuatu yang kita akan hadapi, ya. Maka termasuk di antara orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tetapi kalau hari ini lebih buruk, ya, dari hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang rugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk
memperhatikan ya bekal apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat ya. Kalau kita kembali lagi kepada dalil-dalil yang ada ya, firman Allah Subhanahu wa taala secara umum juga di antara bekal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah bekal takwa ya. Yaitu fatazawwaru fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Tadi dari awal adalah perintah untuk bertakwa. Bekal ya. Jadi perbekalan ini ya. Tentunya bekal yang baik ya. Bekal yang baik itu adalah bekal. Kita tadi sudah menyebutkan bahwa ketakwaan itulah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Ya. Dan perintah itu ada dua, perintah yang hukumnya wajib dan perintah yang hukumnya sunnah. Ya. Itu yang kita perbanyak. Ya. Yang sunnah. Kalau wajib jelas, ya. Wajib tidak boleh kita tambah-tambah. Ya. Salat wajib maghrib itu 3 rakaat, nggak boleh tambah lagi, sudah seperti itu. Ya. Tapi kalau sholat sunat, ya, bisa kita tambah, ya. Selain rawatib ada lagi bisa sholat sunat mutlak, seterusnya kita perbanyak, ya. Sebagai bekal, ya kita. Begitu misalnya kita beralih misalnya di infak atau zakat sedekah, ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Zakat kita yang wajib sudah memenuhi